Hangul terus mendesak bertanya, apakah ibunya selama ini masih hidup? Jaegyu ditanya begitu ia tak bisa berkata-kata lagi. Hangul pun jadi tak mood dan bersikap dingin kepada paman. Sedangkan Yunbom diberikan oleh Ijun segepok analisis hukum beberapa kasus tentang seorang guru yang diserang oleh wali murid. Dan pesta ulang tahunnya Nenek Dongpyo diadakan. Jaegyu secara khusus membuat sendiri dan menghidangkan masakan prasmanan untuk para warga. Tapi ada saja kehebohannya karena orang-orang yang berjualan di pasar dan para pegawai klinik hewan membocorkan hubungan Jaegyu dengan Yunbom. Ditambah guru penjas pun juga malah ikutan bocor. Ketahuan sudahlah hubungan rahasianya Jaegyu dan Boom. Ijun lemas mendengarnya dan tak lama Sejin datang dengan tergopoh-gopoh memberikan kabar jika Hangul telah pergi ke Seoul. Sedangkan di Seoul, perasaan Hangul campur aduk hingga akhirnya ia pun memberanikan diri untuk muncul di hadapan ibu. Hangul langsung bertanya kenapa selama ini ibu tidak mencari dirinya. Si ibu pun berdalih jika setelah kebakaran, Jaegyu membawa Hangul pergi dan melarang untuk bertemu. Perasaan Hangul pun jadi lega. Ia senang akhirnya ibu menerima dengan baik dan tetap menganggapnya sebagai anak. Namun baru saja dibuat senang, Hangul harus menelan pil pahit karena diam-diam ia mendengar si ibu yang sedang berteleponan dengan paman. Ternyata perkataan si ibu tadi semua adalah palsu, hanya sebuah kebohongan belaka. Ternyata Jaegyu bersedia menandatangani surat penjualan tanah asal kakaknya tak mengatakan jika ia sudah menelantarkan Hangul dan kedepannya si kakak harus baik kepada Hangul. Mendengar hal itu si kakak pun kegirangan, lebih girang dari saat tadi ia bertemu dengan Hangul. Melihat hal itu, Hangul pun jadi mencelos. Ih, kasihannya Hangul ini. Sedangkan Ijun kini jadi ingin sendiri dalam sunyi cenah karena syok berat. Baru tahu hubungan rahasianya Jaegyu dengan Bom. Dan Ibu So pun meminta penjelasan kepada karyawannya Ijun. Jadi selama ini dia sudah membohongi dirinya dan berpura-pura menyukai Ibu So. Ah, Bu So patah hati. Sedangkan Sejin kini buru-buru meminta Jun untuk mengantarnya ke Seoul setelah ia ditelepon oleh Hangul. Dan sebagai kekasih, Bo menemani Jaegyo di saat yang sedih seperti ini. Dan dengan kesal tapi lucu, Ijun pun tak lama melapor kepada Jaegyo jika ia kini sedang menjemput Hangul ke Seoul. Jadi Jaegyo tak usah khawatir. Jun yang kesal tapi sambil lucu ini baru tahu jika selama ini ternyata adik tercintanya alias Sejin malah menyukai Hangul. Dan begitu tiba, Jun pun memberikan waktu kepada Hangul dan Sejin untuk berdua. Kakak yang baik. Ibu So patah hati sampai ia mabuk berat. Namun seperti biasa, Pak Guru Penja selalu ada untuk Ibu Guru So. Dan kini Hangul menceritakan semua isi hatinya kepada Sejin. Sebetulnya, ia hanya ingin memastikan saja. Ia tak sedih jika memang sudah dibuang oleh ibu. Hanya saja, ia hanya bisa bertemu dengan ibunya satu kali ini saja. Karena kedepannya Hangul mengatakan jika ia tak akan menemui orang yang telah melahirkannya itu. Dan Sejin pun mengatakan jika di dunia ini semua orang menyukai Hangul. Jadi tak masalah jika hanya satu orang yang tidak suka. Lalu Sejin pun belak-belakan jika ia pun sebenarnya menyukai Hangul. Hangul pun langsung berbunga-bunga dan segera menyatakan cinta. Akhirnya dua muda-mudi ini resmi berpacaran. Hangul akhirnya pulang ke Shinsu. Tak ingin membuat paman khawatir, ia pun memperlihatkan wajah senang dan antusias menceritakan segala hal yang tadi ia sudah lalui bersama dengan ibu. Dan Hangul pun memberikan kabar bahagia tentang dirinya yang sudah berpacaran dengan Sejin. Kini Pak Hong mencoba untuk mengompori para guru tentang hubungan Bom dengan wali murid. Katanya hal ini merusak moral dan takutnya malah pilih kasih nantinya. Ibu So pun tak tahan lagi mendengar ocehan dari Pak Hong. Ia meninggikan suaranya dan dengan tegas mengatakan jika Pak Hong juga selama ini sudah pilih kepada Sejin.
Toh selama ini dia sudah membantu kampanye ayahnya Sejin yang seorang gubernur itu. Dan juga Bom itu bukanlah berselingkuh. Jadi sah-sah saja dong jika ia mau berpacaran. Pak Hong pun langsung kicap. Dan Bu Som menambahkan dengan kalimatnya yang menenangkan hati Bom. Katanya, jika suka, ya pacari saja seseorang. Buatlah hidupmu mereka selagi muda. Masalah akhirnya sudah dihadapi. Seisi kota kini sudah tahu hubungannya. Jadi kini Bom dan Jaegyu pacaran dengan percaya diri, menikmati masa-masa indah mereka, berkencan seharian, mengelilingi kota, dan sepanjang hari tak pernah melepaskan tangan satu sama lain. Sementara itu, Jun melapor mengenai Bom ke bos besar alias ibunya Bom. Si ibu pun langsung kecengklak. Aduh, kenapa Bom lagi-lagi berurusan dengan wali murid? Terlebih kini malah berpacaran dengan preman yang sudah membawa kabur uangnya Jun. Hingga tak terasa waktu sudah malam. Tangan dua orang yang kasmaran ini tak ingin saling berpisah dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk bobo bareng. Pagi datang dengan sangat cerah. Di luar sana, datanglah seorang ibu yang mentereng. Ternyata ibunya Bom yang seorang aktris itu akhirnya menyusul ke Shinsu. Dan episode 9 pun berakhir di situ.